memojokkan Islam khilafah, itu juga Islam khilafah memojokkan Islam liberal. Karena apa? Karena memang kita diciptakan dalam keadaan berbeda. Tetapi walaupun kita dalam berbeda, tapi kita masih ingat bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Lalu muncul pertanyaan, seberapa besarkah perang ideologi Islam di kawasan Asia Tenggara? Kita masih ingat bagaimana pertarungan antara Habib dengan non-Habib, antara Yaman dengan non-Yaman di kawasan Asia Tenggara. Seperti apa pertarungannya ini? Dan akan dimenangkan oleh siapa? Dan apa tujuannya? Pertarungannya terus menerus. Perang ideologi, perang pemikiran, perang daya tulis, perang konten, perang komentar, perang apapun akan terus berlangsung. Lalu siapa yang akan menang? Lalu siapa yang akan diuntungkan? Lalu siapa yang akan dirugikan dalam pertarungan ini? Sudahkah kita menulis ribuan tulisan? Sudahkah kita membuat konten ribuan konten? Sudahkah kita membuat ribuan untuk pertarungan ini? Atau kita hanya sebagai penonton dalam pertarungan ideologi ini? Maka kita harus memposisikan bagaimana jenengan yang benar, bagaimana jenengan secara konteks, secara Al-Quran Sunnah, dan secara bagaimana kita memahami tentang sebuah ajaran agama Islam. Jadi sebesar kekuatan daya tulis dalam mempengaruhi budaya masyarakat Asia Tenggara dan sebesar daya aksi dalam melakukan pergerakan paradigma Islam. Khilafah maupun Islam liberal dalam menggempur paradigma pemikiran Islam Nusantara yang sudah mengakar di ranah budaya, mengakar di Asia Tenggara. Perang ideologi Islam di kawasan Asia Tenggara tak lepas dari ideologi yang mulai memperlebarkan sayap dari wilayah Timur Tengah maupun wilayah bangsa Barat dalam menerjemahkan tentang ajaran agama Islam. Kita masih ingat di zaman Belanda, bagaimana masyarakat pribumi di nomor 3 dalam kasta. Kita ingat kasta yang tertinggi yaitu kulit putih. Dan kasta kedua adalah bangsa Arab dan bangsa Cina. Dan kasta ketiga itu baru masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara. Disinilah letak apakah kita akan menjadi kelinci percobaan, akan terus-menerus akan diintimidasi, akan terus-menerus menjadi tekanan, akan terus-menerus dicuci otaknya, akan terus-menerus di dalam didikte-dikte atau terus-menerus di dogma-dogma terus dari bangsa Barat dan bangsa Timur Tengah. Karena kita masih ingat di zaman Belanda, masyarakat pribumi adalah masyarakat kelas 3, masyarakat kelas 1 adalah masyarakat kulit putih, masyarakat kelas 2 adalah masyarakat bangsa Arab, bangsa Cina, dan masyarakat ketiga adalah masyarakat pribumi. Maka untuk itulah bagaimana pergerakan Islam Nusantara, bagaimana pergerakan budaya yang ada di tengah-tengah kedua masyarakat akan terus berlangsung, mengcover permasalahan kehidupan, permasalahan agama. Khilafah maupun Islam liberal dalam menggempur paradigma yang Islam Nusantara yang sudah mengakar di ranah budaya masyarakat di Asia Tenggara. Perang ideologi Islam di Asia Tenggara tak lepas dari ideologi yang mulai memperlebarkan sayap dari wilayah Timur Tengah maupun wilayah bangsa Barat dalam menerjemahkan tentang ajaran agama Islam. Sehingga mereka melakukan ekspansi pemahaman Islam khilafah maupun Islam liberal dengan tujuan wilayah Asia Tenggara sebagai target gagasan yang diusungnya. Muncul pertanyaan kembali, seberapa kuatkah Islam di Nusantara menangkal ideologi Islam khilafah maupun Islam liberal di kawasan Asia Tenggara? Sekuat pemahaman kawasan Asia Tenggara atau sekuat pemahaman masyarakat Asia Tenggara dalam menjalankan ajaran Islam yang terhimpun dalam budaya kearifan lokal dan budaya menghargai sebuah keberagaman. Tepo seliro inilah bentuk bagaimana masyarakat Jawa mengartikan dengan toleransi. Tepo seliro menghargai tenggang rasa. Bagaimana kita menghargai perbedaan, tetapi perbedaan bukan berarti akan menjadi sebuah pertarungan terus-menerus. Tapi perbedaan bagaimana kita olah menjadi sebuah rahmat. Tentunya pemahaman khilafah maupun pemahaman liberal akan terus menjinakkan pemahaman masyarakat Nusantara supaya mereka akan terus-menerus menjadi kelas ketiga. Maksudnya apa? Maksudnya masih ingatkah kita di zaman Belanda bahwa kelas pertama yaitu bangsa kulit putih dan kelas kedua yaitu bangsa Arab dan bangsa Cina dan kelas ketiga itu bangsa pribumi. Itulah dari segi bentuk secara ilmu sosiolog, secara ilmu antropolog bahwa sejak zaman Belanda kita diletakkan sebagai masyarakat ketiga.